Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. BMW seri 5 G60 generasi ke-8 dari seri 5. Dan BMW seri 5 adalah sedan dengan umur terpanjang yang ada di jajaran BMW. Dia sudah ada generasi pertamanya sejak tahun 1972. Padahal BMW seri 3 saja baru sejak 1975, bahkan seri 7 itu kalau nggak salah sejak tahun 1977. Jadi ini adalah sedan yang paling legendaris di antara jajaran sedan BMW lainnya. Dan ini adalah generasi terbarunya. Dan di video kali ini kami mengetes versi paling tinggi dari seri 5 terbaru yang ada di Indonesia, yaitu versi elektriknya BMW i5 disebutnya. Dan di tes kali ini kami akan mengetes dalam jarak yang jauh sehingga bisa memberitahukan ke Anda bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana ketika dibawa ke kehidupan nyata sehari-hari, bagaimana konsumsi energinya, performanya, kelebihannya dan kelemahannya, karena ini adalah tes lengkap dari BMW i5. Karena seri 5 ini adalah model sedan yang paling legendaris, wajar kalau dimasukkan dalam banyak varian, bahkan ke Indonesia sekalipun. Ada 520i di harga 1,275 miliar rupiah, ada 530i sedan dengan harga 1,525 miliar rupiah. Kemudian ada 5 Series Touring yang itu harganya di 1,998 miliar rupiah, serta ada ini i5 versi full elektriknya yang dijual di kisaran harga 2,2 miliar rupiah. Dari segi penggeraknya dia yang paling sustainable, paling green, tapi sekaligus juga yang paling kuat. Dan sekarang kita akan lihat dulu untuk eksteriornya. Dibandingkan seri 5 sebelumnya, seri 5 yang sekarang terlihat lebih dinamis. Walaupun banyak garis yang kaku-kaku, tapi kaku-kakunya ini kaku-kaku yang sporty. Apalagi untuk i5 ini dipilihkan trim yang M Sport. Jadi Anda bisa lihat dari mulai bumpernya, kemudian velgnya, itu sudah diambil dari M yang membuat tampilannya itu kian agresif. Karena ini adalah i5, maka Anda bisa lihat bahwa di sini grillnya tertutup, tapi dia menggunakan active grill. Jadi ketika dibutuhkan pendinginan, dia akan bisa membuka sebagian yang di bawah ini supaya mendinginkan. Tapi di kebanyakan waktu ketika motor listriknya atau baterainya tidak membutuhkan pendinginan, dia akan menutup untuk memperbaiki aerodinamika. Dan ini aerodinamikanya walaupun bentuknya kaku-kaku, tapi yang terbaik di antara semua seri 5 yang pernah diproduksi. Dia CD-nya, coefficient of drag-nya hanya 0,22, yang mana itu luar biasa. Sebagai bandingan, Ioniq 6 misalnya, Anda bisa lihat yang bentuknya seperti ini, yang sangat streamline, itu CD-nya 0,21, dan ini mobil ini hanya berbeda sedikit, padahal dengan bentuk yang jauh lebih normal dan lebih mengotak, bahkan depannya tegak, tapi tetap setelah pengetesan di Wind Channel, BMW mendapatkan figur coefficient of drag yang sangat kecil untuk mobil ini. Kita buka kap mesinnya, wah, tertutup semuanya, tapi nggak apa-apa, covernya bisa kita buka. Sebenarnya kosong loh. Sebenarnya ini kosong sekali dalamnya. Anda bisa lihat. Tuh. Karena dia adalah versi yang eDrive 40. Jadi tidak ada penggerak untuk bagian depannya. Jadi banyak space kosong di bagian depan ini, yang saya juga bertanya-tanya kenapa nggak dipakai buat bagasi depan. Oke lah, bagasi belakangnya udah besar, tapi sebenarnya masih bisa ini untuk bagasi depan. Tapi BMW memilih untuk mengosongkan ini saja dan menutup dengan cover yang sangat besar ini. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini kecuali mengisi air wiper, dan itu ada di bagian pojok sini. Kenapa? Kalau memang tidak, karena fungsinya hanya untuk mengisi air wiper, kenapa nggak seperti BMW iX aja ya, di mana mengisi wiper itu dari bagian logonya. Untuk bannya, velgnya seperti saya bilang ini keren sekali, dari M velgnya, dan
Dia bannya menggunakan ukuran 20 inci, baik di depan maupun di belakang. Di depan 245/40 R20, dan untuk yang di belakangnya ini dia menggunakan ukuran yang lebih besar, 275/35 R20. Karena dia adalah varian yang eDrive 40. Jadi bukan xDrive, kalau xDrive itu all wheel drive, ini eDrive 40, dia menggunakan penggerak belakang. Tidak ada yang terlalu menyolok di desain dari BMW seri 5 terbaru ini. Bagian belakangnya juga terlihat rapi ya, proper sebagai sebuah sedan. Tidak ada fitur-fitur yang khas. Ya, dia ada ducktail sedikit karena dia adalah trim yang M Sport. Kemudian bumpernya juga bumper yang sporty tapi clean aja gitu bentuknya. Nah, dari proporsinya terasa seperti mobil ini compact, padahal tidak. Dia secara signifikan lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Bahkan kalau kita bandingkan panjangnya, ternyata mobil ini sedikit lebih panjang dibandingkan BMW seri 7 E65 yang keluar di awal tahun 2000-an. Yang seperti ini modelnya, yang ini ternyata lebih panjang. Walaupun secara proporsi dia jadi terlihat lebih compact, tapi dia lebih besar, dan nanti kita akan tes bagaimana akomodasinya di dalam. Bagasinya cukup besar, 490 liter, dan walaupun ini sedan, yang menyenangkan Anda bisa melipat bangku belakang ini untuk barang-barang yang lebih panjang sehingga mudah dimuat. Di bawah bagasi ini ada deck, tapi decknya tidak bisa dibuka menyeluruh, hanya di bagian belakangnya saja karena di situ ada rangkaian penggeraknya untuk mobil ini. Dan di sini masih ada space yang cukup memadai untuk Anda menyimpan portable charger serta beberapa barang yang lain. Tapi kalau Anda punya mobil ini, Anda tidak akan mau menggunakan portable charger. Portable charger itu sangat pelan, dia mungkin maksimal hanya 3000 watt, artinya dengan baterai yang mencapai 81,2 kWh mobil ini. Kalau kita ngecharge pakai portable charger itu dari 0 sampai 100% butuh seharian lebih, 24 jam lebih, tidak praktis. Makanya ketika Anda membeli BMW i5 ini, Anda akan mendapatkan wall charger. Dan wall charger itu bisa mengecharge sampai 11.000 watt, yang mana akan sangat cepat mengecharge mobil ini. Anda tinggal charge mobilnya, Anda tidur, dia dari 0 sampai 100% saja mungkin tidak lebih dari 9 jam. Jadi Anda bisa dengan mudah mengecharge mobil ini. Apalagi kalau Anda tiap hari pakai mobil ini kan, Anda tidak mungkin 0% ngecharge, mungkin masih 30%, yang mana hanya membutuhkan waktu 6 jam, 7 jam mobil ini sudah penuh lagi. Tapi kalau misalnya Anda keluar kota, Anda bisa gunakan DC fast charging, dan untuk BMW i5 ini sudah support sampai 200 kW, 205 kW, yang akan membuat mobil ini bisa di-charge 20 sampai 80% hanya dalam 25 menit. Dan charger 200 kW kita sudah banyak sekali di rest area charger 200 kW, dan dalam 25 menit artinya secara teoritis Anda bisa mendapatkan 60%, dan 60% itu bisa kira-kira mungkin 300 km jarak yang Anda dapatkan ketika Anda mengecharge mobil ini dengan fast charging. Untuk range-nya sendiri, BMW mengklaim mobil ini bisa 498 sampai 582 km, artinya sekitar 500 km sekali charge dengan mobil ini. Dan seperti tadi saya bilang, baterainya 81,2 kWh, tapi sebenarnya itu yang usable, yang bisa dipakai oleh mobil ini. Kalau baterainya sebenarnya itu adalah 84 kWh, kenapa masih ada 3 kWh sisa? Itu untuk buffer atas dan bawah, jadi Anda tidak pernah terlalu kosong, dan Anda tidak pernah terlalu penuh mengisi baterai mobil ini untuk menjaga keawetan baterainya, walaupun untuk baterainya sendiri digaransi sampai 8 tahun oleh BMW. Walaupun katanya secara panjang total mobil ini lebih panjang daripada BMW seri 7 E65, tapi kenyataannya di bagian dalam legroomnya tidak selega seri 7 tetap. Dia tetap seperti seri 5. Jadi nggak lega-lega amat, tapi masih sangat memadai. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Ini makin memadai karena ada lekukan di jok depannya. Kemudian headroomnya juga masih memadai walaupun dia menggunakan
panoramic roof seperti ini. Dan yang menyenangkan dari duduk belakangnya adalah bangkunya yang tinggi dan lantainya yang rendah. Jadi paha itu tersangga dengan sangat baik dan ini akan membantu kenyamanan kita pada saat kita berjalan jauh duduk di belakang dengan mobil ini. Satu yang agak mengganggu adalah masih ada channel yang cukup besar karena ya dia masih ada varian yang bensinnya ya. Walaupun mobil ini menggunakan platform CLAR, jadi CLAR itu platform terbaru BMW di mana mobil itu didesain dengan mempertimbangkan bahwa akan menggunakan penggerak elektrik juga. Jadi bukan convert, tapi dari awal mobil ini dibuat sudah tahu bahwa akan ada mesin bensin dan akan ada mesin listrik. Tapi tetap saja bukan platform yang dedicated untuk elektrik, makanya kenapa masih ada yang besar seperti ini nih channelnya. Ini tidak akan terjadi kalau BMW menggunakan platform yang benar-benar dedicated untuk mobil listrik. Di BMW iX misalnya tidak ada lagi channel seperti ini, tapi BMW membuat supaya i5 ini tetap terasa seperti mobil normal. Tetap seperti BMW seri 5 biasa, makanya mereka menggunakan sasis yang berbagi antara penggerak bensin dan penggerak listrik. Walaupun ya jadi pengorbanannya ada channel ini. Tapi posisi duduknya cukup enak, dia tidak bisa diatur kerebahannya. Sedikit agak tegak tapi masih rileks, dan kalau Anda ingin privacy Anda juga punya tirai di sini. Dan satu yang paling keren di belakang ini adalah AC-nya. Jadi AC-nya ini full digital dan ini touchscreen. Jadi Anda hanya memencet seperti ini dan kelihatan sangat futuristis serta sangat keren, dan ini senada dengan kekerenan interior di bagian depannya. Kemudian USB-C slot itu ada 2 untuk masing-masing penumpang. Kalau penumpang ketiga ya ini ya biar dia bisa pakai yang tengah. Jadi total tuh ada 4. Ada 1 di masing-masing bangku depan, kemudian ada 2 di tengah. Nah ini sebenarnya penumpang kanan dan kiri bisa 2-2 masing, karena kalau di tengah ini nggak begitu layak ini duduk di tengah mobil ini tuh, karena ya channelnya yang besar itu. Jadi sebenarnya mobil ini hanya ideal untuk 4 penumpang, dan itu nggak masalah karena seri 5 memang bukan untuk membawa banyak penumpang. Nah tapi dari belakang sini kelihatan bagian depannya yang sangat keren. Ini mirip dengan seri 7 atau i7 terbaru. Sekarang kita ke bagian depan. Wow, ini dalamnya benar-benar seperti seri 7. Anda bisa lihat di sini ada panel kristal yang menyala lampu di dalamnya, dan ini ambient light-nya interaktif ya. Jadi kalau misalnya kita memanaskan AC atau mendinginkan AC, kemudian atau membuka pintu dan kemudian ada bahaya dari luar gitu ya, dia bisa berubah warna menjadi merah. Kemudian ini juga warnanya bisa dipilih, serta di sini touchscreen semua, sampai membuka dan menutup ventilasinya juga ini dengan touchscreen. Tapi untuk mengarahkan AC ini disembunyikan di bawah. Jadi dia disembunyikan seperti ini, jadi tidak mengganggu estetika yang di bagian atas. Serta untuk layarnya ini sama seperti BMW terbaru, sudah dual display, display untuk instrumen dan display untuk infotainment, yang infotainment lebih panjang dan lebih besar, dan ini resolusinya mengagumkan. Dan dia juga walaupun pertama kali saya agak nggak begitu suka dengan model cluster seperti ini, seperti di Windows gitu ya menu-menunya, tapi lama-lama terbiasa dan sangat mudah. Apalagi banyak shortcut untuk menunya di mobil ini. Untuk pengaturan mobil kita bisa shortcut di sini, kemudian untuk pengaturan kursi kita bisa ada shortcut di dekat pintu, pengaturan lampu juga ada shortcut di dekat lampu gitu ya. Jadi sangat mudah, sangat banyak shortcutnya, dan ini sangat menyenangkan untuk dioperasikan. Serta satu yang membedakan dari banyak BMW lainnya, BMW i5 ini sudah memiliki connected drive. Jadi sama seperti iX yang xDrive 50, dia sudah connected drive. Artinya mobil ini bisa terintegrasi dengan HP Anda dan bisa melakukan banyak hal. Anda bisa mengetahui posisi mobil Anda di mana. Anda bisa mengetahui status mobil Anda, range-nya, baterainya. Kemudian Anda juga bisa mengecek sekitar mobil Anda. Jadi misalnya Anda lagi keluar kota jauh, Anda ingin mengecek sekitar, karena dia ada sistem kamera di bagian luar, itu bisa dicek. Bahkan Anda juga bisa mengecek bagian dalam mobil karena ada kamera interiornya. Kemudian Anda juga bisa membuka kunci pintu mobil ini dengan handphone yang sudah di otorisasi. Jadi
benar-benar mobil ini terkoneksi dengan internet. Dan internetnya itu sudah terintegrasi dengan mobil ini, dan Anda tidak perlu pusing masalah mengisi kuotanya, takut kuotanya habis, karena data kan butuh kuota dan butuh diisi lagi. Itu akan dilakukan secara otomatis di bengkel BMW ketika Anda melakukan perawatan mobil ini. Dan dengan internet, mobil ini bisa melakukan banyak hal, dan Anda akan memiliki aplikasi sendiri di handphone yang benar-benar handphone itu bukan sekedar bisa memantau mobil, tapi juga seperti kunci mobil Anda. Oke. Nah, yang berbeda lagi di seri 5 adalah pemilihan material untuk dashboardnya. Ini material normal, material empuk di sini, tapi di sini ada kayak ada pecahan-pecahan petir di sini gitu ya. Bikin tampilannya lebih keren. Kemudian pengaturan yang berkaitan dengan berkendara ada di konsol tengah ini, termasuk juga ini tombol tuas iDrive untuk mengoperasikan layar multimedianya, dan semuanya itu sangat ergonomis. Dan BMW Indonesia juga memilih option yang kristal untuk tuas iDrive-nya dan tuas transmisinya sehingga terlihat lebih mewah. Setir ini juga sudah dengan bahasa desain terbaru BMW, jadi untuk mengoperasikan adaptive cruise control-nya juga sangat mudah, dan ini sistem radarnya pun lengkap, adaptive cruise control, lane keep assist, blind spot monitoring, forward collision assist, kemudian rear cross traffic alert, semuanya lengkap. Kemudian head up display-nya juga besar dan sangat informatif. Sayangnya instrumennya ini walaupun dia digital ya, hanya ada 3 pilihan tiga pilihan layout, dan dari 3 pilihan layout itu cuma 1 yang menggugah, yang lainnya nggak ada yang menggugah. Dan sebenarnya BMW bisa bermain lebih banyak gitu ya dengan tampilan digital seperti ini, misalnya membuat tampilan display analog seperti BMW yang klasik gitu ya, tapi enggak, ini tampilannya ya udah seperti itu aja. Kurang bermain-main lah BMW dengan instrumennya ini, tapi dia tetap sangat-sangat informatif. Posisi berkendara ya ini BMW nggak perlu ditanya, sangat ergonomis. Kemudian setirnya, teleskopiknya juga sudah elektrik. Audio Harman Kardon, sangat ini rasanya sangat tidak sabar mengendarai mobil ini. Dan yang menarik di setirnya ada 1 pedal shift. Pedal shiftnya hanya di kiri, di kanan nggak ada. Pedal shift ini bukan untuk memindahkan gigi karena dia juga nggak ada gearbox, tapi ini tombol boost. Jadi tombol boost ini akan memberikan tenaga ekstra ketika kita berakselerasi. Dan sebenarnya tenaganya juga udah besar ya, ini 340 PS dan torsinya 430 Nm. Dan masih ada boost lagi untuk menambah tenaga, dan nanti saya akan rasakan boostnya ini terasa apa enggak sih. Tapi itu baru saya tahu ketika kita berjalan. Oke, udah nggak sabar apalagi ya. Oke, laci ini kecil, nggak terlalu gede, tapi laci yang di tengah ya kecil juga, nggak terlalu gede. Jadi untuk penyimpanan bukan juaranya BMW i5 ini, kecil penyimpanannya, tapi di bagian trim pintu masih adalah lumayan yang di sini, nggak terlalu kecil. Dan sekarang kita akan langsung jalan. Mengemudikan BMW seri 5 terbaru tidak terasa seperti mengemudikan sedan besar. Ia sangat fun to drive. Iya, menyenangkan sekali. Visibilitasnya luas. Kemudian ya Anda tahu BMW posisi berkendaranya spot on, benar-benar pas langsung. Serta pengendaliannya khas BMW modern. Dia tidak yang mengintimidasi, tapi kalau dibelokin langsung presisi dengan kestabilan yang luar biasa. Kemudian Anda akan cepat sekali beradaptasi dengan mobil ini, tidak butuh waktu lama. Anda tinggal kendarai sebentar, Anda akan langsung merasakan karakter tenaganya, kemudian karakter handlingnya, kestabilannya. Sangat terprediksi mobil ini dan membuat Anda akan beradaptasi dalam waktu yang sangat singkat. Nggak perlu waktu lama untuk bikin Anda menyatu dengan mobil ini. Dalam hal kenyamanan, mobil ini juga memiliki suspensi yang cukup halus meski bukan tergolong empuk.
Ini suspensinya baik sekali ya dalam meredam benturan dari jalan gitu ya. Kecil-kecil gitu ya, benturan kecil-kecil tuh saya rasa hilang, jalan tuh terasa lebih halus dari seharusnya. Padahal dia bukan air suspension. Dan memang sih dia nggak bisa dibilang empuk-empuk sekali, apalagi kalau Anda lewat polisi tidur masih terasa gitu karakter sportinya. Dan memang BMW itu membutuhkan karakter sporty itu. Tapi kalau boleh dinilai, dia lebih dekat ke karakter nyaman ketimbang ke karakter keras. Jadi dia terasa untuk perjalanan jauh, apalagi lewat jalan tol itu cukup nyaman suspensinya. Nah, ini seperti ini lewat ke jembatan halus gitu ya, bantingannya tuh dewasa sekali. Tapi ketika melewati jalan yang cukup kasar ya ada terasa, oh iya ini mobil memang suspensinya sporty. Kalau boleh milih sih gitu ya, mungkin akan lebih nice kalau misalnya mobil ini punya pengaturan suspensi gitu. 3 pengaturan suspensi aja mungkin, yang paling empuknya tuh yang lebih empuk dari sini, dan untuk yang karakter yang sportnya bisa yang lebih keras lagi dari ini. Tapi ya itu artinya membutuhkan suspensi yang lebih mahal lagi. Tapi ini kompromi yang terbaik dengan lebih ke arah kenyamanan ketimbang ke arah sporty, walaupun handlingnya tetap tidak terkorbankan sama sekali. Dalam hal penggerak elektriknya, BMW memang harus diakui sebagai salah satu yang terbaik. BMW adalah salah satu yang terbaik di dunia dalam hal penyaluran tenaga elektrik. Karena tenaga elektrik tuh bisa diatur semau pabrikannya gitu. Karena dia tuh sifatnya bisa instan sekalipun atau dibuat gradual. Dan itu tergantung cara memprogram komputernya. Dan programmer di BMW ini sangat tahu bagaimana membuat mobil itu terasa natural dan halus. Tapi ketika dibutuhkan, dia juga bisa instan gitu. Tapi instannya tuh nggak yang sampai bikin mual atau sampai yang terlalu mengintimidasi gitu. Instannya tuh benar-benar instan, terasa seperti mobil yang powerful, bukan yang kasar gitu, bukan yang kasar gitu, enggak. Jadi ini sangat menyenangkan dipakai sehari-hari, dan kapan aja kita mau tinggal gas. Ditambah lagi ada tombol boost yang selama 10 detik dia akan memberikan tenaga dan torsi ekstra. Lebih kencang lagi. Bahkan kalau misalnya Anda lagi akselerasi gitu ya, Anda lagi akselerasi, kemudian di tengah-tengah akselerasi, walaupun Anda gaspol, di tengah-tengah akselerasi Anda pencet tombol boost, itu serasa ada jin tambahan yang mendorong dari belakang. Nah, dan keasikan berakselerasi itu ditambah lagi dengan suara, efek suara yang dirancang oleh Hans Zimmer. Hans Zimmer itu adalah musisi kelas dunia yang dia sudah membuat suara-suara, efek suara untuk BMW yang bermesin elektrik atau bertenaga elektrik. Varian eDrive 40 yang dimasukkan ke Indonesia ini adalah varian berpenggerak terendah dari i5. Tapi ia masih kencang, sangat kencang. Iya, dan mobil ini tuh terasa sangat effortless. Bener-bener di kecepatan berapapun, di kondisi apapun, datar atau tanjakan tuh bener-bener tenaga itu langsung tersedia setiap saat dan sangat besar tenaganya. Nah, tapi saya juga penasaran berapa sebenarnya 0 sampai 100 km per jam mobil ini. BMW mengklaim mobil ini bisa menuntaskan 0 sampai 100 km per jam dalam 5,7 detik. Dan itu angka yang nggak main-main, karena seperti kita tahu eDrive 40 itu adalah varian yang paling rendah, varian yang paling pelan sebenarnya dari BMW i5. Di atasnya ada xDrive 40 yang dia penggeraknya all wheel drive, jadi dia bisa akselerasi lebih sigap. Kemudian ada lagi M60 xDrive yang itu tenaganya di atas 500 HP. Tapi ini yang varian paling rendahnya aja diklaim bisa 5,7 detik. Sekarang kita coba. Kita akan ukur menggunakan alat berbasis GPS. Oke, kita akan masukkan dulu modenya ke Sport.
kemudian kita akan matikan AC, dan nanti di tengah-tengah kita akan pakai bus. Oke, kita akan coba menggunakan bus langsung ya. Berapa akselerasi maksimalnya? Oh, kuat sekali, kita tambah bus sekarang. 5,3 detik. Lebih cepat daripada klaimnya yang 5,7 detik. Sekarang kita akan coba bagaimana akselerasinya kalau misalnya kita nggak pakai bus. Jadi kita pakai yang normal aja. Berapa jauh bedanya? Oke, sekarang kita akan lakukan lagi. Oh, sama 5,37 detik juga. Jadi kalau akselerasi penuh sebenarnya bus itu nggak terlalu beda. Tapi berbeda misalnya kita lagi jalan seperti ini, kemudian kita tambah bus tuh dia lebih instan, dia lebih cepat mengeluarkan tenaganya. Tapi ternyata hasilnya sama 5,37 detik, dan ini adalah angka yang sangat-sangat kencang. Oke, sekali lagi kita coba, tapi busnya sekarang mulai dari sebelum jalan. Jadi dari awal udah pakai bus. Sama aja ini. Sama 5,3 juga. Tapi bus itu terasa kalau misalnya lagi jalan gini dan kita pakai bus, itu instannya langsung instan sekali. Tapi untuk akselerasi maksimal ternyata tetap sama. Nah, tapi sayangnya mobil ini tuh nggak bisa, atau saya belum menemukan caranya untuk mematikan traction controlnya secara penuh. Padahal kalau misalnya bisa dengan tenaga dan torsi sebesar ini, mestinya bisa ngedrift pakai mobil ini. Tapi ya mungkin karena mobil ini bukan mobil yang sport seperti M4, M5 gitu ya. Jadi BMW menjaga supaya orang tidak ngedrift pakai mobil ini. Sebenarnya secara tenaga bisa, tapi secara fitur tidak disediakan untuk mematikan traction control. Keuntungan dari eDrive 40 adalah memiliki range yang terbaik dibandingkan varian lainnya seperti xDrive 40 atau M60 xDrive. Klaimnya, mobil ini bisa menempuh 498 sampai 582 km sekali charge. Tapi bagaimana dengan di Indonesia? Oke, sekarang kita hitung-hitungan teoritis. Mobil ini punya baterai 81,2 kWh. Dan dari hasil pengetesan kami, konsumsi energinya itu di jalan normal ya, jalan normal Jakarta yang nggak terlalu macet, ada di kombinasi dengan tol juga gitu ya, itu di 5,8 km per kWh. Yang artinya 5,8 setiap kilometer setiap kWh, dia punya 81,2 kWh, jadi secara teoritis jaraknya 470 km range ya. Nah, tapi dari hasil perjalanan kami, dari mulai baterai itu 100% sampai 50%, itu dia bisa menempuh 250-an kilometer. Jadi mungkin secara prakteknya dia bisa di 500 km. Mungkin tidak bisa ya sampai 582 gitu ya, seperti klaim paling tingginya, kecuali mungkin kondisinya ideal sekali. Tapi ya 500 km kecil lah range-nya kami dapatkan untuk di Indonesia dengan kondisi pengendaraan normal. Gas itu tidak diinjak secara agresif, jadi ya normal aja seperti biasa. Dan itu sudah more than enough untuk pemakaian harian. Kalau Anda sehari-hari memakai mobil ini di dalam kota, mungkin Anda nggak perlu nge-charge setiap hari, mungkin setiap 3 hari, 4 hari sekali cukup. Dan kalaupun keluar kota, itu juga sudah sangat proper, karena
sudah banyak charger yang 200 kW dan mobil ini juga support 200 kW, jadi kita bisa jalan mungkin langsung sampai ke dekat Semarang. Di sana charge sekali sambil kita istirahat, mungkin charge-nya juga nggak sampai sejam, cuman 40 menitan udah penuh lagi, sambil kita makan, sambil kita istirahat, dan langsung bisa lanjut sampai Surabaya. Jadi ini range-nya sudah sangat memadai dan kemampuan menerima fast charging-nya juga sudah cukup menyenangkan untuk perjalanan di luar kota. Namun harus diakui bahwa BMW i5 ini juga punya sejumlah hal yang agak mengganggu. Yang pertama adalah pengaturan dari arah AC-nya. Jadi seperti tadi saya bilang, AC-nya ini kan terlihat clean karena tuas pengaturnya itu diletakkan di bawah. Ya memang jadi kelihatan keren gitu, tapi jadi nggak terasa natural buat memindahkannya. Nggak semudah kalau misalnya langsung ada di depan tuas, di depan ventilasi AC ini tuasnya. Ya pengorbanan sedikit untuk estetika yang lebih baik, cuman butuh waktu untuk terbiasa dengan tuas AC seperti ini. BMW menempatkan gambar mobil baik di entertainment system maupun di instrumennya ini dengan warna yang diusahakan sama dengan warna mobil kita, yang mana itu adalah sentuhan yang nice gitu ya. Kenapa mobil di sini nggak warnanya sama aja dengan mobil kita, dan itu yang dilakukan BMW. Tapi dari beberapa BMW yang saya coba, warnanya selalu meleset, tidak bisa sama persis ini. Seperti di mobil ini, warnanya lebih hijau daripada sesungguhnya. Kemudian pernah juga saya coba BMW iX yang dia warnanya silver tapi lebih coklat di MID-nya gitu ya. Maksudnya nggak susah mestinya untuk color matching, apalagi ini hanya secara digital. Hal kecil gitu, cuman agak ganggu. Kalau mobil saya kan bukan warna ini nih, kenapa warna ini gitu. Kemudian satu lagi, pada saat kita lagi berkendara gitu ya, kalau kita ingin mengatur level of regenerative braking, biasanya kita lakukan dari pedal shift, tapi tidak, pedal shiftnya itu untuk boost. Kemudian misalnya kita ingin mengatur jarak pada saat kita menggunakan adaptive cruise control, itu biasanya juga ada tombol di setir, apalagi di sini juga masih ada space kosong gitu. Tapi tidak, BMW tidak menggunakan itu semua. BMW mengaturnya harus dari dalam layar, dan ini kita mesti cari ke driving settings, kemudian ke driver assistance, kemudian ke driving distance control. Jadi sangat panjang hanya untuk mengubah jarak following kita ke mobil depan ketika adaptive cruise control. Begitu juga dengan regenerative brakingnya, kita harus ke driving settings, kemudian drivetrain and chassis, energy recovery in D, ada low, ada moderate, ada high gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang bisa lebih simpel diletakkan di setir, tapi justru dimasukkan ke dalam layar yang membuat tidak simpel ketika kita ingin mengubahnya pada saat kita lagi berkendara. Kemudian berikutnya, dan ini juga terjadi di beberapa BMW lainnya, adalah sistem radarnya memang lengkap dan menjaga mobil supaya tidak menabrak, tapi sistem pengereman otomatisnya itu terlalu mendadak, baik pada saat kita mundur maupun pada saat kita maju. Itu ketika kita terlalu dekat atau ada motor motong dari kanan atau kiri, dia langsung ngerem seada-adanya sampai membuat kita beresiko tertabrak dari belakang. Begitu juga pada saat kita mundur, ada rear cross traffic alertnya ketika dia mendeteksi ada mobil. Padahal sebenarnya belum deket-deket amat ya mobil dari sampingnya atau motor dari samping, tapi dia ngerem, dok. Jadi saya bingung, kayak waduh nabrak apa belakang. Ternyata enggak, itu cuma ngerem. Jadi sebenarnya nggak masalah, cuman sistemnya cukup sensitif dan mengeremnya terlalu kuat gitu ya. Mestinya bisa dibikin ngeremnya itu lebih gradual. Oke lah, itu untuk alasan keselamatan, tapi agak berlebihan dan agak mengkhawatirkan gitu. Namanya motor motong itu kan banyak sekali, terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, kota besar lainnya itu kan banyak sekali. Dan sistemnya BMW ini dibuat di Jerman dan dia melakukan pengereman yang sangat mendadak, kadang-kadang mengagetkan kita dan membuat kita terpapar bahaya tertabrak dari belakang. Nah, untuk mundur, rear cross traffic alertnya itu bisa dimatikan, thanks God. Tapi untuk yang ke depan itu bisa dimatikannya hanya sementara. Nanti setelah berapa puluh menit Anda berkendara atau Anda berhenti, nyalain lagi, dia nyala lagi ininya, sistemnya, dan artinya Anda tidak boleh terlalu dekat jaraknya. Ya baguslah, membuat kita jadi lebih menjaga jarak aman dengan sekitar dan lebih aware supaya mencegah sistemnya bekerja secara mendadak tadi.
Satu lagi itu untuk pengaturan regeneratif braking serta pengaturan jarak adaptive cruise controlnya yang mestinya itu normalnya itu ada di dalam kolom setir, tapi ini oleh BMW dimasukkan semua ke layar sehingga kita untuk mengganti level of regeneratif serta jarak pada saat kita melakukan adaptive cruise control atau mengaktifkan adaptive cruise control itu lebih repot karena kita harus ke layar dulu dan itu ada stepnya agak panjang. Di lain sisi, mobil ini juga punya banyak hal yang menyenangkan. Yang pertama, walaupun ini layarnya besar dan banyak sekali informasinya, tidak ada satupun yang terhalang oleh setir. Jadi di area yang terhalang setir itu dikosongkan, memang tidak diberikan informasi apa-apa. Dan bentuk setirnya itu unik BMW i5 ini. Flat bottom, tapi lebih lonjong di bagian atasnya. Jadi bagian atasnya lonjong, tapi bagian bawahnya itu flat. Nah, bagian atas yang lonjong ini memungkinkan informasi terlihat lebih jelas dibandingkan kalau setirnya bulat sempurna. Karena begitu kita putar 90 derajat, di bulat yang sempurna ini, dia akan menghalangi sejumlah informasi. Tapi karena dia lebih tinggi, lebih lonjong ke atas, jadi informasinya bisa terlihat semua. Kemudian mobil ini memiliki dashcam recorder yang sangat mudah untuk menggunakannya. Jadi basically mobil ini selalu merekam apa yang ada di samping tapi tidak disimpan. Disimpan ketika kita mau menyimpannya. Misalnya kita ngelihat satu kejadian, misalnya kita diserempet orang atau kita dipotong orang atau misalnya ada kejadian yang menarik di depan, di samping atau di belakang, kita tinggal pencet tombol kamera ini selama 5 detik kira-kira dan dia akan secara otomatis menyimpan rekaman 20 detik sebelum Anda mencet atau Anda bisa atur 30 detik, 40 detik, 50 detik terserah Anda ada di sini. Jadi dia bisa merekam video yang sebelum Anda memencet tombol ini dan sekian puluh detik lagi setelah Anda memencet tombol. Jadi Anda tidak akan kehilangan momen dan itu langsung tersimpan di dalam entertainment sistemnya, bukan hanya tampilan ke depan tapi juga ke samping kanan, samping kiri, samping belakang, bukan samping belakang ya, belakang. Dan image itu bisa dengan mudah langsung dipindahkan ke handphone yang sudah terhubung dengan mobil ini. Handphone yang sudah terhubung dengan connected drive ke mobil ini. Sangat mudah. Kemudian berikutnya mobil ini dilengkapi dengan adaptive cruise control dan lane keep assist yang ketika kita aktifkan di jalan tol dia bisa mengikuti garis di jalan walaupun tetap harus kita pegang setirnya. Nah, enaknya mobil ini setirnya itu dipegangnya itu tidak perlu digoyang setirnya. Jadi ketika kita lepas seperti ini, nah ini, terus dia menyala peringatan, itu kita tidak perlu goyang, kita hanya perlu sentuh saja setirnya. Seperti ini dan dia sudah langsung bisa menyetir sendiri dan ini relax sekali. Jadi ketika di jalan tol itu kita tinggal pencet atau kita tinggal pegang setir seperti ini dan dia akan menyetir sendiri tanpa perlu kita goyang-goyangin. Kemudian ada satu lagi yaitu one pedal mode. Walaupun mobil ini untuk mengatur level dari regeneratifnya itu susah, harus di layar seperti yang tadi saya bilang. Tapi untuk mode satu pedal atau one pedal mode ini gampang sekali, tinggal tuasnya dikebelakangkan sekali seperti ini, dia akan berpindah ke mode B dan ketika kita angkat gas dia akan sampai berhenti. Jadi benar-benar kita tidak perlu pakai rem sama sekali dan dia juga berhentinya tuh halus gitu ya. Dan ini mengaksesnya sangat mudah. Kalau kita nggak mau one pedal mode, kita tinggal tarik sekali lagi ke belakang dan udah normal lagi. Secara umum, BMW seri 5 ini melakukan lompatan teknologi cukup jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Apalagi dalam trim full electric i5 yang efisien, performanya sangat baik serta fun to drive. Well, bisa dibilang sedan paling legendaris BMW ini semakin berjiwa muda tanpa melupakan kedewasaannya. Ini mobil cocok sekali untuk Anda eksekutif yang butuh mobil yang nyaman, mobil yang cukup besar, mobil yang representatif dengan status Anda, tapi tetap bisa asyik untuk dikendarai sendiri. Ini adalah mobil yang dewasa, tapi berjiwa muda. Nggak pernah bosan mengendarai mobil ini. Apalagi dengan banyaknya pilihan varian, Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda mau yang di ultimate-nya, yang full elektriknya bisa. Anda mau yang entry levelnya 520i, yang mana itu juga sudah sangat proper di segala hal. Ingin lebih banyak tenaga tanpa takut kehilangan
range ketika keluar kota ada 530i, bahkan untuk sesuatu yang lebih eksklusif atau lebih family friendly ada juga yang tipe touring. Jadi lengkap sekali yang ditawarkan, Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, dan proper sekali cara BMW memperlakukan sedan paling legendaris mereka di Indonesia ini. Ya, jadi begitulah hasil tes lengkap kami, review lengkap kami ke BMW seri 5 terbaru dalam wujud varian tertingginya, yaitu BMW i5. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.